Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sore Info Sumber. Kembali lagi bersama Reni di podcast Info Sumber TV. Nah, di episode kali ini Reni bakal ngobrol nih sama salah satu narasumber kita dari komunitas bermain padang dan sanak Info Sumber. Jadi kita bakal ngomongin sesuatu yang kelihatannya sederhana ya, tapi makin hari makin jarang kita lakukan, yaitu bermain. Nah, di tengah hidup yang kayaknya makin cepat, satset, gasak-gusuk gitu ya. Terus kita punya tuntutan buat jadi dewasa. Tapi di Padang ada sekelompok kita menyebutnya remaja dewasa ya, ngajak kita buat rehat sebentar, grounding dan juga bermain bareng. Jadi ini bukan cuma nostalgia aja, karena permainan yang dihadirkan itu adalah permainan-permainan nostalgia, tapi juga buat ketemu orang-orang dalam satu komunitas yang punya interest yang sama. Gak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan sama komunitas bermain Padang. Selamat pagi. Pagi Kak ini. Nah, Dosen Info Sumber ini adalah Bang Abdul, salah satu founder dari komunitas bermain Padang. Betul. Ya. Kalau Dosen Info Sumber nih sering Ciafdi atau main di Tugu Apeksi Kota Padang, pasti pernah deh ketemu sama komunitas yang satu ini. Betul. Komunitas bermain Padang ya. Iya. Emang kerjanya bermain terus ya Bang Abdul ya? Ya 90% bermain 90% sih. 90% bermain ya. Jadi Dosen Info Sumber komunitas bermain Padang ini menghadirkan permainan-permainan nostalgia. Zaman dulu ya. Aku ngelihatnya itu ada main karet. Ya. Terus yang pakai tempurung itu apa namanya? Enggrang batok. Enggrang batok. Batu 7. Terus cakbur. Ini ada nggak yang pakai batu, pakai apa sih namanya? Tapak bulan gitu, engklek. Oh iya, itu ada juga. Ada. Oh ada, banyak banget ya Dosen Info Sumber ya. Tapi sebelum jauh ke permainan itu, kita tanya dulu nih. Asal kenapa ada komunitas bermain Padang di Kota Padang? Apakah karena awalnya Abang selaku founder kayak bosen, apa kita bikin komunitas ya gitu? Oke, awalnya itu kita ada satu gerombolan anak muda lah, circle-an. Circle. Jadi di circle ini yang udah bekerja itu ada 3 orang. Dan 2 orang diantaranya masih kuliah. Nah, jadi di saat waktu ketika kami duduk itu, kita kepikiran nih kayak mulai bosan nih main Uno dan main Ludo di tab. Jadi kayak kita ke lapangan yuk gitu nah. Karena mungkin kami berlima ini mageran juga nih untuk main badminton. Tapi kayaknya kalau ke lapangan dengan main yang lain bisa dicobalah gitu nah. Makanya waktu itu kita coba di Apeksi main karet. Nah, tapi main kita berlima aja. Dan di situ sebenarnya aku udah ngeliat tanda-tanda orang tuh mau join gitu. Tapi kayak segannya kita asik berlima aja gitu nah. Karena bukan ini kayaknya circle dia aja nah, gitu. Namun setelah kita pulang terus kita cicat lagi bincang-bincang, kayaknya tadi tuh ada yang kurang deh gitu. Kayaknya kalau kita coba ajak yang lain main sama-sama kayak lebih asik deh. Oleh karena itu di awal Juli 2025 itu kita mulai coba di CFD awalnya. Karena kenapa sih nggak di Apeksi duluan? Karena kalau di CFD kita bisa ngajak orang jalan aja, dia jalan lagi nggak apa-apa, kita nggak malu gitu. Maksudnya tuh nggak tekanceh kalau bahasa Minangnya. Kalau di Apeksi kita udah ngajakin terus orangnya nolak kan kita kayak malu juga ya, malu juga kan gitu. Jadi kita ngajak di CFD biar kalau mereka lewat doang ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka loncat gitu. Nah di situ kita udah mulai ngelihat interest yang rame gitu. Tapi ada nih satu pertanyaan timbul, ini kita kalau mau dapat info mainnya di mana ya Kak gitu. Nah di situ kami bingung, kita cuma ada grup WhatsApp circle kita nih, IG juga belum ada. Grup untuk mewadah ini pun juga kayak emang belum kepikiran untuk menjadi sebuah komunitas. Nah kemudian setelah beberapa kali CFD itu di pertengahan bulan Juli itu, di CFD ketiga kali itu, kita berani nih untuk buka IG sama buka grup WhatsApp. Dengan nama pertama itu kita main Basamo dulu, lebih Minang banget lah gitu. Iya betul. Nah kemudian setelah itu masih berlanjut main setiap CFD dulu awalnya. Kita mulai nge-reach out komunitas bermain yang ada di Jakarta, yang base-nya di GBK. Nah setelah itu karena kita udah nge-reach out duluan dan mereka approve dengan kehadiran kita menjadi cabang regional, makanya nama kita berubah nih jadi komunitas bermain Padang. Komunitas bermain regional Padang gitu ya. Part of komunitas bermain. Nah
Dari situ baru kita menyesuaikan dengan program yang ada di pusat. Salah satunya Friday Night Fun atau yang setiap minggu kita lakukan di Apexi setiap Jumat. Oh itu malam tapi? Sore ke malam. Oh sore ke malam. Oh gitu ya. Jadi kalau buat dosen Akempo Sumber yang pengen main, tapi sekarang masih intens kan mainnya? Masih banget. Masih. Walaupun, nah ini sedikit mungkin ini agak jauh juga. Kan awalnya target kita itu pekerja ya. Karena ya 3 dari 5 tadi kan pekerja semua. Iya. Dan mereka masih jenuh juga nih di hari weekendnya nggak ngapa-ngapain. Kalau cuma istirahat ya udah badan enak kerja, tapi kayak nggak ada yang something spesial lah gitu. Iya masih kayak boring ya. Makanya kita ngajak bermain, makanya target utama kita awalnya pekerja nih. Namun semakin berjalannya waktu, ternyata di Kota Padang nggak cocok nih pekerja. Karena pekerja tetap lebih milih pulang di hari Jumat tuh ya pulang. Bukan untuk singgah dulu gitu. Nah, jadinya semakin kesini kita lihat dari akhir tahun ya beberapa bulan terakhir tuh peminat kita tuh diminati oleh siswa SMA dan juga mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau. Nah, jadinya di saat musim libur mahasiswa ini, kita tuh cukup sedikit lah, sepi lah peminatnya gitu. Nah, untuk di Jumat. Karena itu mungkin kita ada inovasi-inovasi baru yang kita adakan. Seperti mungkin kita di minggu ini akan pindah nantinya ke hari Sabtu itu di Batang Arau. Jadi ada inovasi kayak ngelihat kita cari tempat rame lah gitu. Iya, walaupun mereka sekedar lewat ya udah nggak apa-apa. Nah oleh karena itu adanya inovasi-inovasi baru sesuai dengan mengikuti target pasar yang ada sih gitu. Oke baik. Tapi remaja dewasa yang di Padang itu boleh ya ikutin ya. Jadi kalian kalau habis pulang kerja jangan langsung pulang, carilah kesibukan, jangan ke coffee shop terus, coba main-main ya, boncos betul. Fun fact-nya kita ada yang kepala 4 loh. Oh iya? Iya, dan dia rutin tiap minggu main. Bermain? Iya. Termasuk main karet itu? Betul banget. Loncat-loncat itu? Iya, kepala 4. Dan aku pun cukup salut sih, karena dia dari awal kita ada tuh, dia emang jatuhnya kalau dia dibilang pengiring kita selama kita berjalan tuh dia ada terus gitu. Dia ada terus ya? Sampai program kita Ghost to Panti, Ghost to School, dia ikut terus. Gak pernah nge-skip. Dia kerja juga, tapi kayak dia menyempatkan untuk hadir gitu ke kita gitu. Di umur 40 tahun. Oh my god. Yang umur 25, 23 nih nggak ikut. Sibuk kerja. Tapi kan target pasar kamu sebenarnya awalnya itu adalah pekerja gitu. Tapi at the end of the day yang mengikuti adalah mahasiswa ya dan teenagers ya. Tapi untuk kamu sendiri bermain buat orang dewasa hari ini itu gimana mereka memandangnya dari yang sudah-sudah? Kalau untuk aku bermain untuk kita di umur yang cukup beranjak serius harusnya itu menurut aku lebih ke pengganti kardio sih ya gitu. Oh iya betul. Jadi kalau emang kita nggak suka jogging, nggak suka badminton kayak kami tadi berlima kan nggak suka badminton, ya mending kita main permainan tradisional karena setelah aku telah lebih dalam, semua permainan tradisional kita tuh punya kekuatan masing-masing yang dibutuh gitu loh. Misalnya kayak cakbel, kita pakai mata dan juga kaki kita, kan menghindar. Kalau kita yang jaga, kita harus pakai tangan kita juga tuh. Nah, kalau untuk misalnya main batu 7, kita harus lari-larian. Itu kan juga menguras tenaga lah dan sama-sama berkeringat. Jadi menurut aku cocok aja sih untuk pengganti olahraga bagi sobat-sobat remaja lanjut yang ingin bermain, ingin berkeringat tapi nggak mau yang formal banget nih. Nggak harus jadi pelari culture dulu. Betul, pelari culture ya. Jadi ini bisa juga mengeluarkan keringat kita instead of kita emang literally melakukan kardio. Apalagi ini bisa lakukan sambil tertawa ya. Iya betul banget. Dopaminnya jadi naik terus. Dopaminnya jadi naik terus. Aku aja ya dan Sarake Sumber melihat konten mereka tuh kayak aduh kapan ya bisa bergabung bermain bersama teman-teman ini. Cuma karena mereka hadirnya hanya pada saat CFD susah bangun ya sebenarnya pada hari Minggu itu. Betul. Ya. Tapi kenapa pada saat itu memilih bermain sebagai mediumnya? Kalau misalkan ingin melakukan olahraga gitu, kenapa nggak olahraga beneran kayak bikin persatuan badminton misalkan atau futsal atau kegiatan sosial yang lain? Nah, kalau dari aku karena ngelihat waktu itu urgensinya permainan tradisional kita tuh udah tergerus. Betul. Nah,
Karena tujuan awalnya emang untuk ke dewasa, maksudnya untuk pekerja, tapi aku mau ngajak dewasa ini untuk menginfluence lagi nih adik-adik kecil, eh, teman-teman yang masih sekolah SD lah, untuk tidak fokus bermain gadget gitu. Nah, Oke. jadi kayak permainan tradisional kita yang seru itu sampailah ke mereka gitu. Nah, dan ya kenapa permainan yang dijadikan ya karena itu sih yang mudah rasanya untuk membuat mereka terinfluence, karena dengan bermain itu kan kita bisa ketawa walaupun bisa emosi juga ya kan, di situ semua campur bisa Iya. ketawa, senang, sedih pun kalah kan juga tercurahkan di sana gitu. Jadi rasanya cara yang paling jitu untuk jangka panjang ya bermain sih gitu. Bermain ya, apalagi targetnya bisa semua usia. Betul banget. Bener juga nih kalau misalkan anak-anak kan sekarang mah gadget terus ya, Betul. karena tidak diajarkan juga sama orang dewasa yang ada di lingkungan dia untuk bermain permainan tradisional. Tapi gimana kalau misalkan kita merujuk lagi ya, targetnya adalah teenager sampai dewasa gitu. Tapi what if mereka memandang permainan tradisional itu sesuatu yang kekanak-kanakan? Jadi mereka nggak mau main. Nah, itu sebenarnya kembali ke mindset ya dari teman-teman yang nggak ingin bermain itu. Karena saya so much fun gitu loh untuk bermain, dan pun kita bermainnya nggak sama anak-anak gitu. Nah, kita bermain dengan seusia kita yang membuat rasanya itu tuh menjadi lebih setara gitu loh. Oke. Jadi naik level, naik tingkat gitu permainan yang harusnya anak-anak mainin, tapi kalau orang dewasa yang mainin itu jadi kayak nggak kanak-kanakan lagi gitu. Nah, dan dari aku pribadi dan juga mungkin kami pengurusnya itu nggak akan memikirkan orang-orang seperti itu sih. Oke. Kalau emang gue mau main ya udah nggak apa-apa gitu. Main aja sih, anggap aja ini adalah part of healing gitu, yang mudah Betul. terjangkau dan juga murah di sana Campus Sumber. Nah, tapi kan komunitas bermain Padang sejauh ini bermainnya di ruang terbuka, di CFD, di Tugu Apeksi, saya di jalan lah gitu. Selama mengadakan kegiatan nih dari komunitas bermain Padang, ada nggak momen-momen yang apa digusur gitu misalkan, atau ternyata main harus butuh izin juga ya gitu? Oke, ada sih sebenarnya di dua tempat itu ada, terus kita dapat di Apeksi ataupun di CFD. Karena mungkin koordinasi yang kurang atau bagaimana gitu. Nah, kalau untuk di CFD itu ya kita pernah digusur Satpol PP sih, dan itu agak tegang sih waktu itu. Karena kebetulan aku telat. Yang tahu perizinan aku nih. Iya betul. Teman-teman aku udah datang duluan, terus mereka dibilang sama, lipat kan kita pakai media spanduk, ada X-band-nya, lipat spanduknya ini memakai makan jalan, orang jadi nggak bisa olahraga ini itu. Terus kayak aku udah di spam call nih, tapi kayak masih bodo amat, kayak pasti bilangnya kamu telat lama banget nih, kayak nggak ngeh kan kalau bakal bisa. Tiba di sana mereka udah gulung karpet, terus kayak aku heran, ini udah selesai padahal mau jam 8 loh gitu. Nah, Jeffrey kan masih jam sampai jam 9 jam 10 gitu. Oh, tadi kita didatangin Pak Satpol PP gini-gini. Ya udah langsung cari Bapak di sekolah terdekat, ya kita koordinasi, karena kita sebelum melakukan bermain di CFD lebih panjang, kita kan udah koordinasi dulu untuk bermain di sana gitu. Ternyata emang adanya kurang koordinasi tadi. Belum disampaikan lah kalau ada kegiatan rutin nih tiap minggu nantinya ada sekelompok orang yang akan bermain. Dan sebenarnya pun kita nggak mengganggu jalan banget loh menurut aku. Satu petak jalan itu kita gunain cuma untuk spanduk engklek. Habis itu kita main lah di lapangan gubernurnya. Jadi kayak itu tuh untuk biar orang tetap main. Kayak adalah, ini ada komunitas bermain di sini, berarti mereka lagi di dalam nih gitu. Oh iya betul. Jadi kita main yang lari-larian, main-main yang lempar-lemparan sendal itu di dalam. Jadi sebenarnya nggak mengganggu, tapi karena mungkin nggak ada yang jaga juga saat itu ya. Jadi ya di kemudian harinya kita pakai sistem jaga gitu. Ada yang jagain dan ada yang ngeliatin. Jadi memang harus ada regulasinya Ada juga regulasi ternyata juga ya. ternyata. Jadi nggak boleh asal sembarang kayak menggelar tikar dan sebagainya macam spanduk kita, itu tidak boleh ternyata. Jadi harus ada regulasinya. Termasuk komunitas bermain Padang ternyata pernah mengalami hal tersebut. Tapi waktu awal-awal main, kan tadi kamu se-circle berlima ya, itu kayaknya nggak langsung mulus deh kan. Tadi kamu juga cerita ada yang kayak orang begitu lewat aja. Itu ngerasanya jaim nggak sih pada saat itu? Nah, mungkin karena aku dan 5 temanku udah so asik, emang udah segitunya aja, jadi kayak kita nggak peduli itu loh sama omongan orang lagi gitu lah. Walaupun ada kata-kata kayak komunitas bermain tuh kayak nggak guna atau kekanak-kanakan tadi juga. Ada
yang bilang gitu ya? Ada banget pasti, kayak ada satu orang yang mungkin aku bisa bilang aku dekat nih sama dia. Terus dia bilang, apa sih esensi dari komunitas bermain itu? Kayak cuma main-main aja gitu. Nah dari situlah tergerak hati aku untuk kayaknya kita nggak bisa lambat lagi, karena dari timeline yang udah aku bikin tuh kita baru bergerak secara gerilya masa itu ya habis lebaran. Karena rasanya waktunya luas gitu. Jadi dari Juli ke Maret itu kita emang fokus cari masa aja dulu gitu. Nah tapi karena itu kemarin di akhir tahun dibilangnya ngapain sih komunisme, makanya kita di bulan Januari itu udah mulailah beraklamasi untuk berkegiatan sosial. Sebenarnya kan dari bencana pun kita udah turun untuk KBM Peduli, udah sampai ke mana sih yang Palembayan. Iya, Palembayan juga, terus ke Padang Pariaman, dan ya itu bentuk aksi sosial yang kalian timbulkan gitu. Ternyata di komunitas bermain ini kita bisa ngasih trauma healing loh gitu. Nah bisa jadi psychological first aid loh gitu. Nah kebetulan kan ya aku juga anak psikologi gitu. Betul. Jadi bisa memanfaatkan apa yang ada jadi penanganan psikologi sederhana gitu. Nah dan ternyata berguna kok gitu. Nah jadi waktu itu kayak mungkin agak kesal juga ya. Jadi aku sempat bilang emang jadi dia punya komunitas juga nih. Emang komunitas kalian ngapain aja selama bencana, kayak gak ada gerak tuh gitu ya. Jadi aku kesal banget sih waktu itu gitu. Nah itu sih paling. Karena diremehin tadi Iya, ya. nah, jadi setiap ada kata-kata yang gimana tuh sebenarnya nggak terlalu masuk ke dalam hati, tapi lebih ke dicerna dulu sih. Dia ngomongin kita ke kanak-kanakan, ya terserah gitu. Nah kita mau nostalgic, mau berkeringat aja. Kita orang yang malas lah untuk badminton, untuk lari, untuk apa, nge-gym malah mungkin malas juga kan gitu. Jadi ya nggak usah didengarin terlalu gimana sih. Iya betul, tapi ternyata ini ya kemarin sempat aku lihat juga di postingannya komunitas bermain Padang itu memang membantu psychological healing dari anak-anak korban bencana gitu. Keren banget ya rencana kampus Sumbernya, kan semua komunitas bisa seperti itu. Kalau bermain ya memang anak-anak suka banget ya. Jadi memang jangan berpikir kalau bermain itu kekanak-kanakan, gak boleh seperti itu. Nah ini kita ngomongin ruang publik nih sekarang. Kan sekarang sudah ada taman baru yang dipunya Kota Padang. Iya. Apa? Taman Rimbo Kaluang. Ada rencana nggak mau main ke situ? Nah sebenarnya dari kita tuh mau kemana-mana aja tuh mau, tapi kita menyesuaikan pasar tadi juga gitu. Nah karena kalau kenapa sih di Apexi gitu, nah kita dekat di 3 kampus, 4 malah. UIN, Baitur Rahmah, Bung Hatta, UNP juga masih oke. Dan UNAN pun masih sosok lah untuk ke Arya Pacah gitu. Nah, jadi itu pertimbangannya, karena kita udah mahasiswa tadi kan. Dan kita milih di Apexi pun target utamanya sebenarnya PNS dari balai kotanya sendiri, tapi ternyata mereka nggak ngelirik gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena ribet kali pakai baju dinas. Nah, terus kalau di CFD itu juga sih karena itu ruang publik yang lebih rame. Tapi kalau aku lihat, karena aku udah ke Rimbo Kalung beberapa kali ya, kayaknya bukan nggak cocok ya, tapi ada cocok untuk beberapa permainan. Tapi untuk permainan lain-lainnya kayak belum deh. Kayak belum ya? Belum oke lah. Nah, sasaran tempat baru kami itu ada 3 nih. 4 deh. Yang pertama tuh Masjid Raya. Masjid Raya tuh kan udah jadi ruang publik juga tuh untuk bermain juga udah bisa. Tapi ya kita tuh kendalanya masih ini, karena latar belakang member kita bermacam-macam, ya mereka pakai celana pendek olahraga menurut dia it's okay gitu. Kalau kita bawa ke Masjid Raya jadi nggak oke gitu. Betul. Kitanya yang kena gitu. Terus ada itu lapangan youth center, itu kita udah diminta juga sebenarnya main di situ, tapi karena itu lapangannya masih aspal jadi kami masih mikir-mikir kalau jatuh nih lumayan juga lukanya nih. Karena di CFD kita pernah dapetin abang-abang nih dengan PD-nya loncat karet yang tiang bendera yang tinggi banget. Bisa HP-nya ngelayang juga, pecah. Kita nggak ada asuransi kan, jadi kayak kasihan gitu. Dan iPhone tinggi lagi gitu, lumayan gitu, ganti LCD-nya kan gitu. Terus juga Imam Bonjol sama tuh di Batang Arau terakhir. Kalau Imam Bonjol tuh kita lebih ketakut punglinya sih. Betul, agak takut ya, Bapak. Ini kode banget nih. Jadi jangan sampai ruang terbuka hijau yang ada di Padang itu ada aktivitas pungli. Jadi kayak masih mikir-mikir mau ke sana gitu. Tapi dari sini terbuka fakta loh, ternyata ruang terbuka hijau di Kota Padang cukup terbatas. Iya, betul banget. Kayak kalau bisa ada kayak GBK bagus banget. Kita sebenarnya ada mau main ke GOR, tapi di GOR tuh wilayah yang
kayak lapangan hijau biasa jadi konser tuh udah keisi sama tenan-tenan UMKM. Jadi bukannya nyalahin UMKM tapi bisa kali ditata gitu Iya, biar tahu betul. juga di mana tempat bermain gitu. Nah, karena gue tuh potensial menurut aku untuk jadi serupa dengan GBK gitu. Tapi memang tidak ditata aja, Iya. jadi parkirannya udah di mana, terus kayak tenda-tenda UMKM-nya banyak gitu ya, dan akamsinya juga nggak kalah banyak di Betul. situ. Aduh, tapi ya gitulah ya, dan Sarang Sumber ya ini membuka fakta bahwa kota kita masih minim ruang untuk bermain dan juga ruang terbuka hijaunya. Jadi dampaknya ke warga juga terasa. Jadi kayak warga jarang bermain, makanya coffee shop lagi gitu ya. Selanjutnya nih Bang Abdul, aku nanya aja tentang tantangan mendirikan komunitas gitu. Ini komunitasnya cukup baru ya, udah setahun loh belum? Belum setahun, pasti kayak 9 bulan, 5 baru 9 bulan ya. Tantangan paling berat saat mengerjakan komunitas ini apa? Mager sih. Mager. Karena sampai bulan kemarin itu, Desember deh, Januari itu udah mulai dibantu. Sampai bulan Desember itu, semua alat itu masih aku yang megang. Jadi kayak kalau mau jemput, kalau ada yang mau sewa pun, nah kita bisa sewa alat nih guys. Kalau kalian mau trauma healing gitu, kalau mau sewa mau apa tuh semua ke aku gitu. Tapi ya karena kadang kita ada capeknya juga ya gitu. Di sela-sela kesibukan aku yang lumayan sok sibuk gitu. Kayak sampai orang tuh bilang bisa nggak sih fokus satu-satu aja gitu. Kayak aku bingung juga gitu. Nah jadi semuanya di aku, jadi kadang aku harus standby di rumah kan. Gak mungkin dong orang tuh masuk-masuk aja di rumah gitu. Ya standby di rumah mengakibatkan ya banyak pekerjaan yang tertunda dan juga kadang kalau aku udah di luar tuh aku mager pulang lagi gitu kan. Karena kalau udah di luar ya di luarnya sampai selesai semua kegiatan baru pulang gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin kendalanya karena alatnya masih di aku. Nah kemudian kita udah disubsidi nih dari pusatnya, alatnya ditambah nih. Jadinya mulai Januari kemarin kita bagi 2 nih tempat peletakan alat. Nah satu di bagian logistik, kita udah ada bagian logistiknya udah ada bagiannya. Udah di Januari juga lah kita mulai udah tertata rapi lah gitu. Udah ada logistik, udah ada bagian PR-nya, udah ada bagian sosial medianya gitu. Jadi ya mulai kurang lah bebannya gitu. Paling tantangan lainnya terkait itu sih jumlah masa yang fluktuatif. Jadi kayak kadang aku jadi bad mood gitu kalau sepi. Betul. Jadi nggak seru. Tapi ternyata sebenarnya kita tuh nggak sepi. Tapi rame tuh pas di ujung-ujung. Kayak kalau di Apexi kan kita mulai itu dari jam 4:30 sampai jam 9, jam 10 bebas. Sampai jam 12 malam pun kita hantam gitu. Tapi kayak ternyata kalau aku ngikutin mulainya setelah maghrib, rame sih sebenarnya. Tapi kasihan sama teman-teman yang nggak bisa main sampai maghrib. Jadi kayak tetap kita laksanain itu karena ya kita kasihan lah sama teman-teman yang cuma bisa main sampai maghrib gitu kan. Jadi ya udah kita mau nggak mau capek panjang gitu. Jadi kadang di sebelum maghrib itu ya sedikit, makanya permainannya yang bisa permainan berkelompok tapi yang sedikit gitu, jadi nggak seru lah rasanya gitu. Jadi bad mood. Tapi pas rame lagi tuh mengumpulkan mood untuk jadi seru itu jadi susah lagi kan gitu. Nah itu sih paling. Kalau di CFD aku lebih ke tebal muka aja sih nyapa. Terus kayak emang kita sengaja ngehadang orang kan kadang untuk loncat gitu. Nah tau ngadang Pak Gup pun juga kita hadang udah 3 kali apa kita hadang terus. Walaupun dia kayak maaf izin agak bingung juga ini ngapain nih orang tiba-tiba ngadang gitu kan. Ya udah sih gitu kan. Udah tua juga bapaknya. Dan kita pernah sampai dimarahin sama aspirnya. Kayak kan kita pertama ngasih dia tuh ini lutut kajanya. Terus kita mau tinggi nih, cowok kan kalau gengsi harusnya dada bisa ngasih gitu nah. Terus kayak coba bu ya dada. Terus langsung sudah tua. Terus kalian kayak marah ini benar marah gitu kan asistennya, jadi kayak agak kena mental gitu. Iya betul ya, dimarahin sama Aspri. Gak boleh gitu ya, gak boleh. Apa tadi kan kamu bilang ada alat-alatnya, itu bikin sendiri apa beli? Kalau untuk alat-alat sebenarnya itu lebih ke punya aku pribadi sih punya awalnya. Pribadi. Kayak congklak. Kalau untuk bakia kita memang bikin sendiri. Kemudian ada sisa kayu di rumah ya DIY lah gitu. Terus kucing-kucingan juga emang udah ada di rumah.
kelereng juga udah ada di rumah. Namun ya subsidi, kalau yang subsidi dari pusat tadi yang dari Jakarta tadi emang dibeliin. Oh, dibeliin. Kayak congklak, kelereng, kucing-kucing, bekel, terus spanduk-spanduk. Oh, jadi memang ada beberapa yang punya pribadi ya. Tapi udah jatuhnya punya bersama sih. Punya kayaknya. bersama ya. Tapi kalau misalkan ada yang pengen main nih bawa alat sendiri, saya bawa karet sendiri. Boleh banget sih, tapi kayak jarang sih. Jarang ya? Emang orang lebih banyak minjem sih ke kita. Kadang Karena datangnya juga spontan ya. iya, dan kayak ada karet, ada lagi nggak kak karetnya mau kami bawa ke ujung dulu gitu. Oh, bisa kayak Kan gitu. kalau di lapangan apeksi kan gede kan, jadi kayak di sini main lempar-lemparan, di sini main ini, jadi kan ke ujung-ujung gitu. Oh. Yang penting kelihatannya sih, karena sejauh ini belum ada yang berani bawa pulang sih emang. Kalau ada sih parah banget ya. jangan sampai. Bikin sendiri lah. Iya sih, modal. Modal. Tapi diajarin nggak? Karena kan pasti ada orang yang lupa nih cara main cakbur gimana ya? Cara main ini gimana ya? Kita ada game masternya gitu juga. Oh, ada game masternya. Ya, jadi kayak kita yang bukan pengurus juga sih sebenarnya, yang udah sering main tuh rasanya udah pakem nih sama main batu tujuh, main cakbur, jadi kita kayak kamu kali ini main cakbur aja ya, temenin yang baru-baru, karena kan kita bisa ngeliat tuh, oh ini anak-anak baru nih, baru hari ini datangnya gitu, kayak baru pertama kali datang. Nah, kayak kita arahin dia ke permainan yang asik banget gitu. Jangan langsung diarahin kayak main congklak, main bekel, karena itu main boring congklak, ya. main bekel tuh menurut Next aku time. apa namanya? Keselingan lah gitu. Nah, kayak ya itu bisa nanti lah, dan stok kita untuk itu banyak gitu. Nah, kalau main kelompok nih susah ngumpulin cari teman kelompoknya aja gitu. Nah, jadi kita arahkan dulu dia biar dia ngerasa serunya. Jadi kalau dia minggu depan datang lagi, ya kita main itu lagi gitu. Nah, atau mau request permainan kelompok baru lagi juga bisa gitu. Oke. So far permainan apa yang paling diminati? Batu tujuh sih. Batu tujuh itu kayak mana sih? Kalau biasa kan pakai pecahan keramik 7 tingkat, terus dilempar pakai bola kasti. Oke. Kalau kita ganti jadi tempurung. Tempurungnya jadi 14 susun ke atas, terus kita lempar pakai sendal. Oh. Saya basicnya permainannya sama kayak Upin Ipin yang pakai sendal. Pakai sendal. Kita ganti pakai tempurung. Biar lebih lama nyusunnya juga. Kalau 3 kan kayak pegang kuncupnya dah susun 3 gitu, udah enak kan gitu. Jadi ini sampai 14 ya. 14 dan emang presisi atau cukup terdengar menyenangkan. Seru untuk lari-larian. Cukup terdengar menyenangkan. Bagi kalau jiwa-jiwa kompetitifnya nampak ya kan. Iya. Kayak kesel tuh kalau kalah kan gitu. Ya emosi-emosi dikit adalah sampai kayak kita biasanya ngebatasin tuh, karena kita tahu kan faktor U juga untuk teman-teman yang bermain. Jadi kalau poinnya udah 4 sekian, misalnya 4-0 atau 4-2 gitu, udah kita stop mainnya, karena kayak udah ada nih pemenangnya. Dan yang kalah nih biasanya nggak mau nih udahan. Kayak kita harus lanjut lagi ya gitu. Ulang lagi gitu. Belum terima lah gitu. Tidak terima kekalahan ya, memang kompetitif banget gitu. Tapi Abdul, so far sudah 9 bulan berjalan komunitasnya. Ini udah masuk bulan 9? Apa 10? 9 sih. Bulan 9 ya. Ada nggak kamu melihat perubahan paling nyata dari orang-orang? Mungkin ada yang kayak dia ikut terus kan dari awal sampai sekarang gitu. Apakah mereka terlihat lebih cheerful, lebih positive vibes atau gimana? Sebenarnya ini aku paling males nih nanggepin yang ini. Karena ini jatuhnya juga bisa ngejatuhin kami, karena kayak perubahan apa sih yang kalian buat ke orang-orang gitu. Tapi ya aku percaya sih dari setiap permainan yang kita hadirkan, setiap kegiatan yang kita munculkan tuh ada makna tersendiri lah untuk orang-orang yang ditimbulkan gitu. Karena ya semua orang punya maknanya masing-masing dalam mengartikan segala sesuatu gitu. Nah, tapi yang aku ngelihat izin untuk teman-teman KBM. Aku ngelihatnya teman-teman KBM ini orang-orang yang no lab, nggak punya teman gitu. Jadi kayak nge-switch mode, dia memaksa dirinya untuk switch mode jadi orang yang ceria, yang bisa berteman. Jadi kayak memaksakan diri sebenarnya. Kelihatan tuh kalian yang memaksa-maksakan diri sebenarnya. Needs effort ya. Tapi setelah kita lihat sebulan, 2 bulan sampai berbulan-bulan tuh ya jadinya kalian berteman kan gitu. Nah, punya teman dan dunia luar itu seasik itu kan gitu. Nah, karena kita kan nggak sekedar main habis itu pulang, kayak kita udah main nih lapar, makan dulu yuk. Ayam kejar atau ke gacuan biasanya tuh. Biasa ke gacuan. Jadi kan kayak dia nggak langsung pulang ketemu rumahnya lagi gitu kan. Kadang dari situ
ada lagi yang geser kemana belok-belok gitu kan. Jadi kita nggak sekedar main aja kok gitu. Nah, kan kita ada juga ke panti, ke sekolah. Oke, jadi misinya salah satunya adalah membawa si introvert itu keluar Dari dari zona zona nyamannya, nyamannya. Kamu introvert keluar, pergi bermain sana. Coba Lihat dulu. matahari, iya. Tapi Sunset terbuka bagus kan? kok. Iya, sunset Terbuka bagus. untuk umum, nggak ada batasan usia, nggak ada batasan gender, nggak ada batasan apapun lah gitu. Semua batasan kita buka karena emang prinsipnya dari mungkin nih ke bawah-bawah ilmu Jakarta juga ya. Kayak mau dia segemulai apapun dia tetap kita terima gitu. Tetap terima ya. Jadi Karena kita nggak bakal ngejudge, janji kalau ada yang ngejudge lapor gitu nah. iya. Jadi nggak ada batasan ya, karena semuanya setara di komunitas ini. Walaupun kita tetap menghormati ayah bunda yang bermain, karena ya aku pun segan gitu kadang kayak untuk ayah bunda ini ngapain ya main. Aku mikir kayak ngapain ya kamu ini. Apalagi bunda kita itu bunda tuh yang usia 4 kepala 4 tadi itu, bunda itu kayak effort banget gitu loh tiap minggu main dan kayak ya aku salut sih gitu nah. Setelah dia bekerja dia tetap pengen ke ruang-ruang publik bermain gitu nah. Karena ya itu tadi mencari healing buat dirinya. Jadi kayak hormon dopamin naik lagi. Betul. Komunitas bermain Padang sendiri, apakah nextnya ada kepengen buat collab sama komunitas lain apa enggak? Kita open banget untuk collab sama siapapun. Kita tuh sering collab sama PBG. Padang Board Game. Karena ya aku sama Bang Ihsan sendiri tuh dekat lah dan wakil aku pun juga dekat karena ya udah sering ketemuan juga dan sering beberapa kali kita tuh harusnya collab bareng tapi kitanya nggak bisa. Karena kayak beberapa tempat tuh nggak match ya. Iya nggak match sama tempat untuk kita karena yang PBG satu indoor tuh, banget, yang satu outdoor banget. Walaupun fun fact-nya PBG itu bisa outdoor kan, maksudnya sediain meja ya mereka udah bisa main gitu nah, ataupun tempat duduk yang proper mereka bisa main. Nah sedangkan kita kan butuh lahan yang luas, minimal bisa lari-larian yang nyaman lah gitu nah. Jadi ya itu sih yang menghambat kita nggak bisa terlalu sering bersama walaupun. Tapi kalau untuk siapapun yang mau bekerja sama bisa sih gitu. Kita bisa jadi interaktif area untuk kalian karena ya apapun bisa kami lakukan gitu. Calling-callingnya ya. Hubungi di bawah ini. DM Instagram ya. DM Instagram komunitas bermain Padang. Terakhir nih Bang Abdul, apa harapan kamu buat komunitas bermain Padang dan buat Kota Padang dengan ekosistem bermainnya ke depannya? Kalau harapan aku untuk komunitas bermain semoga lebih sustain sih. Maksudnya tuh jangan gampang ke distract sama masalah-masalah internal yang bikin kita tuh goyah gitu. Maksudnya kayak jangan terlalu dihirauin lah gitu. Nah atasan kalian aja, maksudnya ketua kalian dan wakil dan lain itu nggak peduli loh apa kata orang. Kalau kalian peduliin itu ya kalian yang sakit sendiri, yang capek sendiri gitu. Nah jadi enjoy the moment aja, karena main tuh seru kok. Ya, untuk Kota Padang semoga makin banyak ya ruang terbuka hijaunya. Karena ya untuk komunitas-komunitas seperti kami nih gitu, nah untuk komunitas bermain lebih khususnya butuh tempat yang proper banget untuk kegiatan kita gitu. Terus juga ya bermain itu asik kok guys gitu lah. Jangan jadikan alasan tidak bermain karena itu terlalu kanak-kanakan. Karena kita main sesama dewasa kok gitu. Betul. Nah, jadi itu dia Saring Info Sumber. Jangan lupa sisihkan waktu untuk bermain. Bermain bukan berarti kekanak-kanakan, is a part of healing dan juga bertemu orang-orang. Jangan stuck di kamar kamu terus ya. Terima kasih Bang Abdul sudah berbagi cerita bersama kita dengan komunitas bermain Padangnya. Untuk Saring Info Sumber yang ingin bermain bersama Bang Abdul dan teman-teman di komunitas bermain Padang, kita bisa bermain di mana, Bang? Di Tugu Apeksi, lapangan Balai Kota, dan juga di CFD depan kantor gubernur. Nah, siapin energi aja ya. Kita nggak butuh bawa mainan sendiri. Jadi memang kayak silahkan bawa teman kamu rame-rame, bawa jajanan sendiri, bawa tumbler sendiri. Silakan bermain di komunitas bermain Padang. Untuk informasi selanjutnya bisa hubungi Bang Abdul di komunitas bermain Padang. Di sosial media. Iya, di sosial media, di Instagram ya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Riani pamit dan juga Bang Abdul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.